warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini akan menjelaskan tentang teori biaya. Pengertian biaya, semua sektor dalam kegiatan ekonomi baik rumah tangga, konsumen, perusahaan, pemerintah, dan dalam perdagangan luar negeri sangat penting mengetahui tentang biaya karena berkaitan dengan manfaat. Pengertian biaya yaitu merupakan seluruh sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan dan memperoleh suatu barang atau jasa. Penggolongan biaya itu dibagi menjadi dua, yaitu biaya internal dan biaya eksternal. Biaya internal adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan proses produksi suatu barang atau jasa. Misalnya, biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kue adalah biaya memperoleh terigu, gula, telur, tenaga kerja, dan peralatan-peralatan yang digunakan untuk membuat kue. Yang kedua itu biaya eksternal. Biaya eksternal yaitu biaya yang ditanggung oleh masyarakat secara tidak langsung akibat kegiatan proses produksi suatu perusahaan. Misalnya, rusaknya lingkungan akibat polusi udara limbah pabrik yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Selanjutnya, perbedaan biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit yaitu biaya yang dikeluarkan individu atau perusahaan akibat hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya diterima. Biaya implisit yaitu besarnya pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang diperlukan perusahaan dalam kegiatan produksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dimulai dari slide ke-5, hubungan antara produksi, produktivitas, dan biaya. Produktivitas yang tinggi menyebabkan tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan biaya yang lebih rendah. Jika produktivitas tinggi, biaya produksi akan semakin rendah. Dalam jangka pendek, ada faktor produksi tetap yang menimbulkan biaya tetap, yaitu biaya produksi yang besarnya tidak bergantung pada tingkat produksi. Dalam jangka panjang, karena semua faktor produksi adalah variabel, biaya juga variabel, artinya besarnya biaya produksi yang disesuaikan dengan tingkat produksi. Dalam jangka panjang, perusahaan akan lebih mudah meningkatkan produktivitas di dalam jangka pendek. Lanjut slide ke-6, konsep biaya jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek adalah jangka waktu di mana perusahaan telah dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam jangka pendek, untuk menghasilkan barang dan jasa, salah satu input yang digunakan tetap, sedangkan penggunaan input lain berubah. Yang kedua, biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel, atau untuk jangka panjang, semua input yang digunakan berubah. Lanjut slide ke-7, faktor yang akan menentukan kapasitas produksi. Yang pertama, biaya rata-rata jangka panjang. Biaya rata-rata jangka panjang adalah biaya total dibagi jumlah output. Dapat dituliskan dengan rumus LAC sama dengan LTC per Q, di mana LAC adalah biaya rata-rata jangka panjang dan Q jumlah output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Baik, saya akan menjelaskan di slide 8, bisa dilihat slide 8.
Nomor 2, biaya marginal jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang itu tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Dapat dituliskan dengan rumus LMC sama dengan LTC per Q. Dengan keterangan LMC itu biaya marginal jangka panjang, sedangkan LTC itu perubahan biaya total jangka panjang, sedangkan Q adalah perubahan output. Lalu slide selanjutnya, slide 9. Itu nomor 3, biaya total jangka panjang, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Dengan rumus LTC sama dengan LVC dengan keterangan LTC itu biaya total jangka panjang, sedangkan LVC itu adalah biaya variabel jangka panjang. Lalu slide terakhir, slide 10, itu bisa dilihat di situ ada kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Jadi bisa dilihat di situ tuh dalam jangka panjang titik terendah dari suatu AC tidak menggambarkan biaya yang paling minimum untuk memproduksikan suatu tingkat produksi. Terdapat kapasitas produksi lain di 9 AC yang dapat meminimumkan biaya. Sebagai buktinya, coba perhatikan di AC 1 dan AC2. A1 adalah titik terendah dari AC1. Dengan demikian, dalam jangka pendek, produksi sebesar QA dapat diproduksikan dengan biaya yang lebih rendah dari titik mampu manapun pada AC1. Tetapi dalam jangka panjang, biaya yaitu belum merupakan biaya yang paling minimum, karena apabila kapasitas produksi yang berikut digunakan AC2, produksi sebesar QA akan mengeluarkan biaya sebesar seperti apa yang ditunjukkan oleh titik A pada AC2. Dari contoh ini, jadi contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa kurva LRAC, kurva tadi itu walaupun tidak menghubungkan setiap titik terendah dari AC, itu menggambarkan biaya minimum dari suatu perusahaan dalam jangka panjang. Begitu presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.